Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yuk kembali lagi dengan bersama Pak Supri. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, manusia dan lingkungan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini dimudahkan ya, bisa mengerjakan, bisa lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sudah siap semuanya? Ya, lanjut ya. Untuk pemetaan pembelajaran yaitu IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP ya. Ini untuk pemetaannya. Kita lanjutkan. Pelajaran yang pertama, rangka manusia. Rangka. Kalian tahu tidak dengan rangka? Apatah rangka itu? Ya, kita pelajari bersama. Oke. Rangka manusia atau tulang ya. Biasanya orang menyebutnya rangka manusia atau tulang. Rangka tersendiri ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rangka tengkorak atau rangka kepala ini ya. Yang kedua adalah rangka badan. Nah ini. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Mana anggota gerak? Kaki. Kaki mana kaki? Ini kaki. Kemudian tangan ya. Nah ini rangka anggota gerak. Ya, 3 jenis itu. Fungsi rangka tersendiri apa? Ayo, siapa yang bisa? Bisa semua? Ya, sip. Fungsi rangka yang pertama adalah tempat melekatnya otot. Otot-otot kita melekat pada rangka. Ingat-ingat, otot-otot kita melekat pada apa? Rangka. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Bentuk tubuh kita ini, nah, berbentuk seperti ini. Ini karena rangka ya, bentuknya seperti ini karena rangka ya. Ketiga, melindungi alat-alat tubuh atau organ tubuh. Organ tubuh manusia, otak. Otak dilindungi apa? Rangka kepala atau rangka tengkorak. Ingat-ingat. Kemudian organ tubuh lain apa? Paru-paru, jantung dilindungi rangka apa? Rangka badan ya, dilindungi. Apakah fungsi rangka ada 3? Oh tidak, masih ada lagi. Apa coba kira-kira? Menegakkan badan, tegak badan ini ya. Biar tegak, ini adalah rangkanya, bisa tegak, menopang ya, menopang badan atau tubuh kita. Oke, paham tentang fungsi rangka? Paham ya? Kita lanjutkan, pelajari dada dulu ini ya. Ini dada dulu dan sambil senyum. Oke, next. Bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka ini, nah ini rangka manusia full ya ini. Nah, komplit. Ada tengkorak sini, tulang selangka, lihat ini. Nah ini ingat selangka. Tulang belikat di sebelah sini, dipegang ayo. Tubuhnya bagian tangannya coba dirasakan, ada rangka tidak? Ada rangkanya tidak? Ada ya. Nah, di sini ada tulang pengumpil dan hasta ya. Ini di tangan coba diraba, pasti ada 2 jenis tulangnya ini, coba ada toh, ada 2 ya. Tulang pengumpil ini yang agak besar ini ya, besar. Sedangkan hasta yang kecil, tuh cirinya. Kemudian di kaki juga ada tulang kering dan tulang betis. Tulang kering yang besar ini, nah, tulang betis yang kecil ya. Paham ya? Nanti dipelajari, dihafalkan. Oke, lanjutnya. Macam-macam otot. Ayo, semua punya otot tidak? Punya dong pastinya ya. Otot dibagi menjadi berapa jenis? Oh, 3. Yang pertama apa? Otot polos. Nah, otot polos di mana ini? Nah, ini otot polos bentuknya seperti ini ya. Unik ya. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Oh, gak sadar. Kenapa kok tidak sadar ya? Karena dia bekerjanya, ototnya berada di lambung.
Kamu lambung kan ada di dalam tubuh, tak sadar ya tidak. Tak sadar dia bekerja sendiri tanpa perintah, ya tidak. Ya. Mempunyai satu inti sel berada di tengah. Nah, ini itu namanya sel ya. Sampai sini itu sel. Ini sampai sini namanya sel. Sampai sini namanya sel juga. Inti sel itu titik ini, titik besar ini namanya inti sel ya. Paham? Ya. Punya satu inti sel yang berada di tengah. Bentuknya gelendong. Ya, gelendong. Kemudian contohnya apa? Lambung, usus halus, usus besar itu kan bekerja tanpa kesadaran kita, ya tidak. Lambung bekerja. Bekerja apa? Menghancurkan makanan. Nah, ini di sini ya, menghancurkan makanan ini lambung. Tanpa kita sadari, itulah jenenge namanya apa? Otot polos ya. Otot lurik, kemudian otot lurik itu otot yang bekerja secara sadar. Kok bisa? Iya, otot lurik itu berada di tangan dan kaki kita kok, melekat di sini ya, melekat di tangan dan kaki. Otomatis ketika kita mau mengambil, ayo ambil makanan, siapa yang menyuruh untuk ambil? Otak ya. Otot yang bekerja secara sadar digerakkan oleh otak. Ambil makanan, ayo kita minum. Nah, ini otak sadar pekerjaannya ya. Banyak inti sel. Nah, banyak inti sel. Ini satu sel ke sini, inti sel banyak, 1, 2, 3, banyak nah. Berada di tepi ya, bukan di tengah ya. Kemudian bentuknya siliris atau tabung juga. Kemudian contohnya apa? Contoh otot pada tangan, kaki, otot pada mulut juga ya. Kemudian kita lanjutkan. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Ingat, jantung kita itu kerja terus ya, tanpa istirahat. Coba kalau berhenti istirahat dulu, santai-santai, nggak bekerja, meninggal berarti. Ya, iya. Ini bekerja tanpa kita sadari, memiliki banyak cabang, ini bercabang-cabang ini. Nah, cabang ini ya, bentuknya silindris ya. Terdapat di mana? Di jantung, hanya di jantung saja, otot jantung. Oke, paham? Contohnya apa? Ya pada otot jantung. Paham ya? Ada 3 jenis ini ya, dipelajari. Oke, lanjut. Kenampakan atau bentang. Kenampakan itu dibagi 2 jenis ya. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam itu adalah kenampakan yang dibuat oleh Tuhan, secara alami terbentuk. Sejak kamu lahir sudah ada. Sejak bapak ibu sudah lahir juga sudah ada ya. Ini contohnya apa? Gunung. Gunung itu siapa yang bisa membuat gunung? Gak bisa toh manusia? Gak bisa. Tuhan yang bisa membuat gunung. Laut gak bisa ya. Danau juga gak bisa. Tuhan yang bisa membuat. Inilah kenampakan alam. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Contoh apa? Jembatan ini. Nah, jembatan, waduk, terminal, sawah, ini kenampakan buatan. Paham ya? Coba dari gambar ini kita lihat. Ini kenampakan gunung, ini kenampakan alam atau buatan? Ayo coba. Oh, alam ya, sip, pinter. Ini apa ini? Oh, sungai ini. Kenampakan alam atau buatan? Kenampakan alam. Ini juga, ini danau ya, kenampakan alam. Kalau waduk kenampakan buatan, tapi ini danau. Sedangkan ini apa tuh gambarnya? Berapa ini? Jembatan bukan? Oh bukan. Oh, ini adalah kayak bendungan, dibendung ya ini. Nah, ini bendung ini dibuat oleh manusia. Berarti kenampakan buatan. Oke, kita lanjutkan. Paham ya? Aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, kalian tahu nggak sumber daya alam itu apa? Ada yang bisa?
Oh, belum bisa ya. Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia ya. Biotik itu adalah semua benda-benda hidup ya, semua yang hidup adalah biotik. Kemudian abiotik ini adalah semua benda-benda mati ya, semua benda-benda yang mati yang ada di lingkungan kita. Dan semua benda-benda yang hidup ini biotik dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Inilah sumber daya alam. Kemudian aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang pertama aktivitas pertanian. Pertanian otomatis dia punya sawah. Sawah yang subur dapat dibuat untuk pertanian ya. Kemudian aktivitas lain apa? Perkebunan. Perkebunan ini biasanya terdapat di dataran tinggi. Dataran tinggi tanahnya subur, bisa untuk kebun ya, sayur-sayuran. Kemudian aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan ini wilayah laut yang luas. Indonesia karena mempunyai wilayah laut yang luas, apa dulu disebut negara apa? Negara maritim ya. Wilayah laut yang luas, maka banyak perikanan. Inilah aktivitas manusia dan banyak lagi. Ya, kita lanjutkan flora dan fauna. Flora ini dunia tumbuhan ya. Sedangkan fauna ada apa? Dunia hewan. Ya, menurut coraknya fauna ini dibagi 3 jenis menurut garis Wallace dan Weber ya. Apa? Fauna tipe asiatis. Ingat-ingat. Fauna tipe asiatis ini contohnya adalah gajah, badak bercula 1 dan banteng. Ini tipe asiatis. Kemudian fauna Indonesia tipe peralihan. Tipe peralihan ini apa saja coba hewannya? Ada babi rusa ya, babi rusa, anoa, komodo juga ya. Kemudian fauna tipe australis. Australis berarti kalau ada australis ini identik dengan kanguru ya, kanguru beruang. Nah, ini tipe australis ya. Ini beberapa hewannya, coba dilihat ini ya. Nah, ini contohnya. Ada harimau. Harimau berarti tipe apa? Asiatis. Ada komodo tipe apa? Peralihan ya. Ini kanguru tipe apa yo? Australis ya, itu dihafalkan ya. Kita lanjutkan tri kerukunan umat beragama. Apa toh tri? Tri itu 3 ya, 3 kerukunan hidup beragama. Apa saja tri yang pertama? 1. Kerukunan intern umat beragama, berarti rukun antar seagama. Agama Islam dengan agama Islam yang lain rukun. Kemudian kerukunan antara umat beragama, antara berarti antara agama Islam dengan agama Kristen juga rukun. Hindu dengan Buddha, Islam dengan Hindu, dan lainnya. Ini rukun ya. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini umat agama yang lain semua rukun dengan pemerintah. Ya, saling menolong, saling membantu. Inilah tri kerukunan umat beragama. Kita lanjutkan. Perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila tadi ya, penerapannya tadi melalui ini, pengamalan Pancasila. Kira-kira yang mana dari gambar ini ya? Ayo coba tebak. Perilaku ini sesuai tidak? Oh, sesuai ya, membantu. Wah, sesuai dengan pengamalan sila keberapa dulu ya? Membantu sesama ini. Pengamalan sila kedua. Ya, ini bertengkar termasuk pengamalan sila Pancasila tidak? Ayo coba. Oh, bukan ya. Bukan, bertengkar ini permusuhan. Nah, tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Paham? Dan selanjutnya ini ibadah. Nah, tempat ibadah berdekatan tidak masalah, rukun. Berarti pengamalan sila pertama.
bagus sekali ya. Dan selanjutnya ini coba dilihat. Nah, ini tidak sesuai, buang sampah kotornya tidak. Ini juga tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Ini sesuai tidak? Menjenguk. Oh, sesuai ya. Dan selanjutnya ya, menentukan ide pokok atau kalimat utama. Kemarin sudah dijelaskan Pak Supri, ide pokok atau kalimat utama, yaitu ide yang mendasari sebuah cerita atau sebuah paragraf. Dalam satu paragraf ini terdapat satu ide pokok. Ya, ingat-ingat. Biasanya berada di awal, di akhir ya. Dulu kalau Pak Supri terangkan di awal itu namanya kalimat apa? Ya. Kalau ide pokok atau kalimat utama berada di awal, maka termasuk kalimat, masih ada yang ingat? Ya, betul, deduktif ya. Kalau di akhir sini berarti namanya adalah induktif. Nah, coba kira-kira ini kalimat termasuk induktif atau deduktif, coba dibaca. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai dan rukun. Program ini, nah ini termasuk penjelas ini. Program ini menghendaki adanya kerukunan. Nah, bahas yang pertama, penjelas. Kalau bahas yang pertama berarti otomatis ide pokok berada di awal. Namanya kalimat apa? Tadi deduktif. Paham ya? Termasuk paragraf deduktif. Ingat-ingat apa? Paragraf apa? Deduktif. Ya, kita lanjutkan. Hafalkan tugas. Nah, ini yang kalian tunggu ya. Tugas. Nah, ada 5 tugas ini dikerjakan di buku tugas. Oke? Paham? Nah, sambil melihat video, sambil ini diisi tugasnya, ditulis di buku tugas. Oke? Terima kasih. Selamat belajar.